Selamat hari Minggu semuanya. Iya, kakak mau nanya nih, apa kabar semuanya nih? Iya, puji Tuhan, pasti semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik kakak mau nanya lagi nih, kita hari Minggu ini ngapain? Iya, kita akan beribadah. Nah, adik-adik sekolah Minggu sudah pada siap kan untuk beribadah? Iya, harus siap dong, kita semua harus semangat. Apalagi untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, walaupun masih di rumah, kita harus tetap semangat. Ya, nah sebelum mulai ibadah kita akan melakukan pemanasan. Kita bernyanyi lagu Cuy-Cuy. Lihat nih adik-adik, masih ada yang belum semangat. Ayo kita bernyanyi satu lagu lagi. Kita bernyanyi lagu apa ya? Oh iya, kita bernyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu biar lebih semangat lagi. Ayo bang, yuk bang. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan masuk ke ibadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberkati kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, untuk boleh kami rasakan nikmatnya hidup ini Tuhan, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dari Amang Pendeta Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Yang semangat ya adik-adik.
lagi, harus lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi ayat bulanan kita di bulan Mei ini tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Semuanya adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya, Titus 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita baca sekali lagi, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Tanganku Namet-met. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, pagi hari ini kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing seperti biasa. Kemudian, untuk terhitung dari minggu hari ini sampai minggu-minggu yang akan datang, kita akan memulai bagi kelas. Jadi bagi kelas itu dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Nanti setelah khotbah, kita ada bagi kelas. Kemudian untuk minggu depan, kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu mengundang maksimal 2 anak sekolah minggu untuk ikut beribadah bersama guru-guru sekolah minggu. Jadi 2 orang anak sekolah minggu itu nanti akan melaksanakan diskusi sewaktu bagi kelas. Adik-adik sekolah minggu siang hari ini boleh mendaftarkan di grup WA guru dan orang tua sekolah minggu nama-nama yang bersedia mengikuti diskusi sewaktu membagi kelas untuk minggu yang akan datang. Jadi seperti itu selanjutnya sampai minggu-minggu kita kembali beribadah di gedung sekolah minggu. Kalau adik-adik sekolah minggu kurang jelas, boleh nanti ditanyakan di WA grup orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Iya, itu saja pengumuman kita hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo semuanya ambil posisi, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Begitu banyak kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. 1 minggu yang lampau Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan, nafas kehidupan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita.
Jikalau Tuhan masih memberikan waktu yang baik pagi hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, lagu-lagu pujian yang kami bawakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami mau undang Roh Kudus hadir di setiap rumah kami untuk memberkati ibadah kami. Biar kami boleh beribadah dengan sukacita, dengan penuh semangat, walaupun kami melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami, memberkati ibadah kami, memberkati seisi rumah kami. Terima kasih Bapak yang baik, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan, mari Engkau yang memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberi kepintaran kepada mereka. Tuhan, tolong tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jangan biarkan satu pun dari adik-adik sekolah minggu diganggu oleh si iblis. Biar mereka boleh bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka, memberkati pekerjaan tangan mereka, biar melalui pekerjaan tangan mereka Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberkati kami, memberkati pekerjaan tangan kami, memberkati segala sesuatu aktivitas kami setiap harinya. Berkati kehidupan kami, biar melalui kehidupan kami boleh menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami. Perbarui hidup kami Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk amang pendeta kami. Mari Tuhan, Engkau juga yang memberkati, Engkau yang memberkati amang pendeta dalam memimpin gereja kami. Tuhan, Engkau yang memberikan roh hikmat bijaksana kepadanya agar amang pendeta semakin berhikmat dan semakin bijaksana memimpin gereja kami. Kami yakin dan percaya jikalau Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada amang pendeta kami, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengimani Tuhan akan memulihkan gereja kami dan Tuhan akan membuat kami bersukacita beribadah kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk negara kami, pandemik yang sampai saat ini belum selesai. Mari Tuhan, Engkau yang lalukan jikalau Engkau berkehendak. Biarlah setiap vaksin yang boleh kami terima, biar itu menguatkan daya tahan tubuh kami. Biarlah pendistribusiannya merata dan kami boleh terbebas dari virus-virus yang ada di udara. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh amang pendeta. Tuhan juga yang senantiasa memberkati kami. Setiap firman yang kami baca, kami dengar, materaikan ya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga amang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan amang pendeta berasal dari Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita jikalau kami masih boleh beribadah di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kami masih Tuhan berikan kesehatan. Kami sangat bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa yang memelihara hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sangat banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Tolong ampunkan kami Bapa, layakkan kami berdiri di hadapan Tuhan, layakkan kami menerima berkat dari Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Kuperlukan Juru Selamat. Selalu
Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau memberi kesehatan kepada kami. Dalam ibadah sekolah minggu HKBP Immanuel Resort Medan Barat hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara dan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa memahami dan bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saya adalah Pendeta Aldemak Simanjuntak, pendeta HKBP Immanuel Resort Medan Barat yang baru. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan ini adalah mengenai Simon Petrus. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus harus memberikan penguatan kepada murid-muridnya supaya mereka nanti ketika Yesus sudah terangkat ke surga, mereka bisa meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini. Salah satu murid yang mengalami peneguhan, yang harus terus dibimbing supaya memiliki iman yang sungguh-sungguh adalah Simon Petrus. Adik-adik kan masih ingat, waktu Yesus ditangkap, Simon Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus. Jadi, Yesus harus memberi keberanian kepada Simon Petrus setelah Yesus bangkit dari kematian, supaya Simon Petrus bisa meneruskan pekerjaan Yesus, menyebarkan Injil ke seluruh umat manusia. Yang menarik adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sini bahwa Yesus harus bertanya 3 kali pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus. Kalau sekali pertanyaan mungkin Petrus menjawab, belum dari hatinya dia katakan ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus mungkin hanya menjawab dengan seadanya saja, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Itu Petrus masih biasa saja menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua, Yesus lontarkan lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, Petrus mungkin sudah sedikit merasa ada terganggu dengan 2 kali pertanyaan yang sama, tapi dia tetap jawab dengan biasa, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi tidak disangka, Yesus menanyakan ketiga kali pertanyaan yang sama kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu disitulah Petrus ternyata sadar, dia sedang dimintai Tuhan kesungguhan untuk memberi jawaban yang berasal dari hati, bukan asal dijawab. Kalau Petrus mengasihi Yesus, dia harus memberi jawaban yang dari hatinya. Lalu dia menangis, lalu dengan menangis dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau."
Adik-adik sekolah minggu, kadang-kadang kita juga seperti Simon Petrus ini. Kita bilang, Tuhan aku mengasihimu, tetapi kita tidak mau melakukan itu dengan sepenuh hati. Kita masih suka melawan sama orang tua, kita masih suka melawan perintah guru, kita masih suka menghabiskan waktu banyak untuk bermain, tidak terlalu menghiraukan pelajaran dan sebagainya. Kalau Yesus menanyakan Petrus pertanyaan yang sama sampai 3 kali, itu artinya Yesus mau melihat dan mendengar bagaimana Petrus mengasihi Yesus dari dasar hatinya yang paling dalam. Itu yang pertama. Dan pertanyaan itu akan ditanyakan oleh Yesus kepada semua kita orang Kristen, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, apakah engkau mengasihi Yesus? Maka jawablah itu dengan sepenuh hatimu. Katakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Itu yang pertama. Berikan jawaban yang tulus, yang sungguh-sungguh, bahwa engkau mengasihi Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Yesus? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan hidupnya, memberikan darahnya tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kalau kita katakan kita mengikut Yesus, kita mengasihi Yesus, maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini artinya apa? Sebagai gembala, sebagai pengikut Kristus, kita harus satu sama lain itu berusaha untuk mengarahkan kawan-kawan kita untuk berjalan mengikut Yesus. Itu yang dikatakan di ayat 19 ini. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Jadi kita pun adalah pengikut-pengikut Yesus. Kalau kita diundang untuk mengikut Yesus, itu artinya kita harus setia, berjalan bersamanya, melakukan perintahnya, mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dan itulah tugas dari kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, kalau Yesus menanyakan kita, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab dengan sungguh, ya, kami mengasihi engkau Tuhan. Lalu kalau kita sudah mengasihi Tuhan, apa yang selanjutnya? Selanjutnya kita mengikut Dia, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya, mengasihi seperti Dia mengasihi kita, dan memuji memuliakan Allah senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu di HKBP Emmanuel Rasot Medan Barat ini. Berikan kepada mereka kesehatan dan berikanlah kepada mereka pertumbuhan yang baik. Berkati masa depan mereka, berkatilah iman mereka. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Berkatilah pelayanan di gereja-Mu, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan membuka kelas yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Hubuan Madiriku. Pada minggu hari ini kita sangat berbeda ya, Inang, Kak. Iya. Apa kabarnya? Aku mau nyapa dulu deh. Apa kabar Inang Hasibuan? Sehat. Ya, Kak Darna gimana? Apa kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak Emil. Ya, pada hari Minggu ini kita ada berbeda sedikit dari minggu-minggu sebelumnya. Ada apa kita hari ini? Kakak tanya sama Kak Darna. Kelas. Apa Kak? Bagi Bagi kelas. kelas. Ya, kita mau bagi kelas mulai dari minggu ini sampai minggu-minggu selanjutnya. Ya, topik kita minggu hari ini adalah
Tapi kita harus berdoa dulu ya sebelum memulai kelas dan setelah mengakhiri kelas, kita harus berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Inang Hasibuan. Ya, adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami Tuhan akan membagikan cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah itu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, supaya firman-Mu bekerja di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya adik-adik, kita mau bagi kelas ini. Sekarang kita topiknya tentang memahami doa Bapa kami. Iya, sebelum kita membahas tentang doa Bapa kami, kita buka Alkitab dulu ya. Kita mau membuka Alkitabnya tertulis dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayo dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya adik-adik, itulah topik kita tentang doa Bapa kami. Sebelum itu Kakak Darna mau nanya, arti doa apa yo? Arti doa. Kak Emil, apa arti doa menurut Kak Emil? Ya, arti berdoa menurut kakak adalah berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan Yesus, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Iya, kalau Inang Hasibuan arti doa apa? Ya, kita memohon kepada Tuhan apa yang ada di dalam isi hati kita supaya kita memohon kepada Tuhan. Iya, arti doa yang dibilang Kak Emil dan Inang Hasibuan itu adalah benar. Jadi arti doa itu secara sederhana bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, apa yang kita cakapkan? Pasti apa yang kita mohon, kita ucapan syukur, jangan berdoa. Jadi doa adalah meminta dengan tekun kepada Tuhan Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kita berdoa itu meminta, memohon dan mengucap syukur. Jadi adik-adik, doa yang pertama kali yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya yaitu doa Bapa kami. Iya, menarik sekali ya arti doa. Jadi secara tidak langsung kita bisa berbicara kepada Tuhan Sang Pencipta dunia ini. Nah sekarang kakak mau tanya nih, Kak Emil mau nanya nih sama Inang dan Kak Darna. Sekarang kakak yang nanya ya, sama adik-adik sekolah minggu juga di rumah ya. Kakak mau nanya, satu hari itu berapa kali sih berdoa? Ya, kakak mau nanya sama Kak Darna dulu ya. Kalau Kak Darna sih masih 3 kali dalam sehari, yaitu doa bangun tidur, doa mau tidur, dan doa makan. Mungkin hari-hari berikutnya mungkin bisa lebih dari 3 kali. Mudah-mudahan lebih dari yang kebiasaan. Kalau menurut Inang berapa kali dalam doa? Ya sama, Inang pun seperti itu juga. Karena kita bangun pagi bersyukur kepada Tuhan dan memohon kita pada satu hari itu agar kita ditemani dengan di dalam aktivitas kita. Dan siang hari kita berdoa mau pergi kemana ataupun kita mau makan. Malam hari kita berdoa, memohon dan menyerahkan hidup kita. Itulah yang dilakukan Inang. Oke, sangat bagus ya. Berarti intinya setiap kita baru bangun tidur kita harus berdoa. Setiap kita mau makan, kita harus bersyukur atas makanan yang kita makan. Setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita harus berdoa juga. Kayak mau ke sekolah, mau ke mana lagi nih?
mau jalan-jalan sama orang tua ya. Kita harus berdoa, dan sebenarnya setiap waktu pun kita harus berdoa di hati kita. Nah sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu, coba bilang sama mamanya, berapa kali dalam satu hari berdoa dan kapan aja sih? Coba kakak tunggu ya 5 detik ya. Bilang sama mamanya kapan aja sih adik-adik sekolah minggu berdoa di satu hari itu. Oke, kakak mau juga mau ngasih tahu, dalam doa itu ada apa aja sih bagian-bagian doa? Nah, ada kan bagian doa, kita kan gak sembarangan berdoa kan Inang, Kak? Iya. Iya, Kita dalam harus- berdoa itu kita punya bagiannya. Coba, siapa di rumah yang bisa mengucapkan 3 bagian dalam doa? Kakak mau nanya dulu sama Kak Darna sama Inang Hasibuan, sama-sama menjelaskan coba. 3 bagian doa itu apa aja sih? Coba ya Kak. Yang pertama, 3 bagian dari doa itu mengucap syukur. Yang kedua, memohon apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Dan yang ketiga, apa Inang? Ya sama juga, tetapi kita memohon kepada Tuhan seperti kayak saudara kita ada yang sakit. Kita harus mendoakan mereka agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Iya, dan terakhir di penutupan doa tetap juga bersyukur. Itulah 3 bagian dari doa. Ya, sangat melingkupi ya doa itu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua umat manusia ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang doa Bapa Kami dan doa Bapa Kami langsung dari Inang Hasibuan. Di doa Bapa Kami ini juga kita akan melihat bagian-bagian doa itu sendiri yang 3 diucapkan sama Kak Darna dan Inang Hasibuan. Ayo Inang dijelaskan tentang doa Bapa Kami. Ya, coba ya adik-adik kita dengarkan ya. Kita sebagai anak sekolah minggu harus jangan lupa berdoa Bapa Kami. Satu-satunya itulah yang diharuskan Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan Yesus menanya mereka, karena Tuhan Yesus hari itu murid-muridnya dipertanyakan waktu berjalan mereka atau di tempat sinagoge, ditanyakan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Itulah yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menjawab, beginilah kamu harus berdoa, yaitu seperti yang dibacakan oleh Kak Darna tadi, doa Bapa Kami. Jangan anak-anak kami di sini gak ada yang tidak tahu berdoa Bapa Kami ya. Kita harus tahu semuanya. Ya adik-adik, yang pertama adik-adik, permohonan doa Bapa Kami itu sepertinya Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar sungguh-sungguh adik-adik. Hati kita mau menyatukan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi karena Bapa di sorga, kita membuka hati kita dengan mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh menyatukan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa, diucapkan di sini ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita memohon kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar mengetahui kita apa yang kita minta di sorga dan di bumi. Jadi dia karena ciptaannya bumi, dia semua mengetahui. Dan yang ketiga diucapkan di sini, berilah makanan kami secukupnya. Ya. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan, memang boleh sih yang kita minta itu banyak. Tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita cita-citakan ya.
berarti Tuhan yang menentukan berkat rejeki kepada kita. Ya adik-adik, kita harus ketahui, memang boleh kita mohon, apa saja pun kita bermohon, tapi tetap juga pemberian Tuhan yang diberkati kepada kita, sedikit maupun kaya. Boleh kaya ya Kak Indah, Ya, boleh Ina. kaya, banyak berkat diberikan Tuhan. Yang keempat, mengampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, Tuhan sendiri mengampuni kita. Jadi kita pun anak-anaknya harus mengampuni. Iya Kak Ardarna? Harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus dan firman mengucapkan 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Adik-adik, tidak ada batasnya. Kita harus mengampuni kan Kak Indah? Benar Ina. Siapa saja harus mengampuni. Agar dosa-dosa kita pun diampuni. Ya adik-adik, yang kelima adalah janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, itulah adik-adik. Di sini penerapannya, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya adik-adik, banyak di luar sana kan yang menggoda kita. Pencobaan, apa itu? Ada yang mengajak kita mencuri. Ya kan bisa kan, ayo kita ambil ini katanya. Ada yang mengajak kita berantem. Ya adik-adik, ayo itu tidak baik itu. Ayo kita pukul. Itu maksudnya adik-adik ya. Jangan membawa ke dalam pencobaan. Yang keenam adik-adik, lepaskanlah kami dari yang jahat tadi karena Allah yang empunya kerajaan. Adik-adik, memang Tuhan Yesuslah yang mempunya kerajaan. Jadi sedikit adik-adik ya, kalau orang zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang, berdoa bertele-tele ya Kak Indah. Benar Ina. Bertele-tele. Terus mereka berdoa di persimpangan jalan, iya kan? Di persimpangan jalan. Karena mereka biar dilihat mereka benar-benar yang kayak beriman, kayak mereka aja yang percaya kepada Tuhan. Rupanya Tuhan Yesus menatap itu adik-adik. Makanya kita diajar doa Bapa kami dengan begitu sempurnanya ya Kak Indah. Sempurna kali ya doa Bapa kami itu ya. Jadi kita diajak Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam doa Bapa kami. Doa kita jangan bertele-tele, iya Kak Indah ya. Kak Darna, jangan kita berdoa dengan hanya diri kita, itu pun egois ya. Kita harus mendoakan semua adik-adik. Kita harus doakan pertama dulu dari rumah kita, orang tua kita, teman kita, gereja kita ya, apalagi gereja kita. Kita harus doakan pimpinan kita, pendeta kita, atau kami guru-guru sekolah minggu. Harus didoakan ya adik-adik. Jadi firman Tuhan pada saat ini yang tadi judulnya memahami doa Bapa kami. Itu adik-adik. Jadi demikian dulu firman Tuhan. Masih ada lagi Kak Indah? Ya. Kak Emil mau membagi tugas setiap orang. Oke. Jadi kita dapat intinya dari Inang Hasibuan ya. Doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus, tidak bertele-tele, sangat sederhana tapi maknanya sangat sempurna, ya. Tadi dijelaskan sama Inang Hasibuan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tugas buat semua horong. Kakak mau menjelaskan horong 1 dan horong 3, nanti Kak Darna mau jelaskan horong kedua. Oke. Kita mulai dari horong 1 ya. Anak sekolah minggu dari yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Tugasnya adalah
mengirim video anak sekolah minggu harus mengucapkan doa Bapa kami. Gak apa-apa dibantu sama mama papanya. Yang penting harus bisa mengucapkan doa Bapa kami ya. Untuk kelas 0 sampai 2 SD. Oke, nanti di kelas horong kedua Kak Darna akan menjelaskan. Iya adik-adik, horong 2 tugasnya yaitu melengkapi isi doa Bapa kami. Nanti akan dikirim di grup. Jadi gini, ini ada tulisan yang kosong titik-titik, ada kami yang di titik-titik. Jadi ada di sini bacaannya Bapa, makanan, namamu. Jadi ini diisi kata-kata yang di sini dengan ada pertanyaan yang di titik-titik ini diisi dengan kata-kata yang di bawah ini. Jadi untuk horong 2 yaitu kelas 3 dan 4. Horong 2 itu kelas 3 dan 4. Jadi nanti akan dikirim di grup bacaannya ini ya. Oke, untuk horong 3 dijelaskan Kak Emil lagi. Untuk horong ketiga di kelas 5 sampai SMP, nih ada tugas, boleh dibantu sama mama ya, atau kerjain sendiri juga boleh. Nanti guru-guru sekolah minggu akan mengirimkan potongan-potongan kata yang akan disusun untuk menjadi doa Bapa kami ya. Jadi nanti dikirimkan kata-kata ini, nanti digunting sesuai kotak-kotaknya dan dilem di kertas HVS. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke grup atau ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Ya, sudah jelaskan adik-adik sekolah minggu? Ya, itu tugas untuk horong 1, horong 2 dan horong ketiga. Oke. Sekarang Kakak mau mau kasih challenge nih sama anak sekolah minggu. Ya. Mau kan Inang sama Kak Darna di sini? Ada nggak sih yang rindu sama anak sekolah minggu? Udah lama banget kan nggak ketemu. Mungkin yang kecil sudah besar, sudah tinggi, sudah gendut, sudah besar ya. Kami sangat rindu untuk melihat anak sekolah minggu membaca firman, mendengarkan firman, berinteraksi dengan kita, bernyanyi, ya kan? Coba Inang Hasibuan sama Kak Darna, siapa sih anak sekolah minggu yang diingat? Atau siapa sih yang pengen dijumpai gitu? Soal rindu, Kakak Darna semua rindu, tapi Kak Darna kelas Elia masih kelas kakak, kelas Elia. Kakak ingat kelas Elia Anugrah. Terus Rizky. Siapa lagi ya? Kurasa mereka udah besar-besar ya. Udah mungkin kalau anak sekolah minggu misalnya ada, dia nggak kelas Elia lagi sekarang ini. Jadi masih itu yang kakak ingat. Tapi kakak mau nyapa terkhusus keponaan kakak yang ada di Pekanbaru. Mereka wajib nonton video kebaktian sekolah minggu kita. Kakak mau nyapa Kak Jennifer, Kak Jocelyn ya. Kalau Kak Emil siapa yang diingat ada sekolah minggu? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali yang kakak ingat. Jadi kakak mau buka kita guru sekolah minggu rindu sekali anak sekolah minggunya datang di sini. Yang mau untuk sama-sama membaca firman, bernyanyi. Mana tahu ada yang mau bernyanyi nih, bawa lagu, ya kan, melayani gitu kan. Atau di sini kita diskusi tentang firman Tuhan, ya kan. Boleh nanti guru sekolah minggu mengundang anak sekolah minggu untuk ikut bergabung dalam membuat video sekolah minggu. Jadi ditayangi nanti bisa sama-sama ditayangkan di hari Minggu ya. Yang mau sama-sama, yang rindu hatinya untuk mendengarkan firman, yang mau nyanyi di sekolah minggu, boleh nanti kontak ke guru sekolah minggunya masing-masing atau ke grup ya. Dibantu buat orang tuanya yang mau anak sekolah minggunya melayani di sekolah minggu secara video YouTube ya. Ya, ada lagi? Kalau Inang Hasibuan bagaimana kerinduannya terhadap anak sekolah minggu? Oh iya, murid Inang kan yang saya ingat kali Alparo Siagian. Ya, anak ini rindu kali, ya, sangat rindu sekali ya. Itu yang paling apa kali diingat Inang, ya, karena Alparo murid Inang Hasibuan ya.
yaitu tahun yang lalu ya, gitu. Oke, sekian dulu kelas kita untuk minggu ini. Siapa nih yang semangat banget untuk minggu depan? Di minggu-minggu depannya juga akan dibawakan oleh guru sekolah minggu secara random. Nanti ada Kak Besta, Kak Nova Sitio, Kak Indira, Bang Daniel, Bang Simpson, Kak Maria, ya kan? Banyak lagi guru sekolah minggu, Immanuel yang akan membawakan kelas di sini. Jadi semua anak sekolah minggu pasti diajarkan sama semua guru sekolah minggu. Oke, sekian kelas kita untuk minggu ini. Kita tutup dalam doa yang dibawakan oleh Inang Hasibuan. Ya, kita tutup ya adik-adik, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Bapa. Berkatilah firman-Mu yang telah kami pelajari pada saat ini. Berkati juga anak-anak kami semua, khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Berkati mereka Tuhan Yesus di rumah. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami tidak bisa bertemu karena pandemi Tuhan Yesus. Tuhan tolong lenyapkanlah dari bumi ini Bapa, agar kami dapat lagi beribadah di gereja-Mu. Berkati anak-anak kami Tuhan di rumah masing-masing. Berkati masa depan mereka Tuhan Yesus. Berikan Tuhan berkat-berkat-Mu di dalam setiap keluarga Bapa. Orang tua kami Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik sekolah minggu. Sampai berjumpa di minggu depan. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Kudaki Jalan Mulia sambil mengumpulkan persembahan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita bernyanyi ayat kedua. Ingin ku capai puncak rang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat